Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini channel Guru Kelas akan membahas materi mengenai asam dan basa. Oke, di slide pertama di sini kita lihat ada gambar jeruk dan gambar sampo. Nah, pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Nah, larutan seperti cuka, sirup penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam dan basa, ya. Nah, ataupun garam yang banyak dijumpai setiap hari. Jadi, reaksi antara asam dan basa itu dapat menimbulkan atau menyebabkan reaksinya itu menjadi sebuah garam. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Asam. Nah, larutan asam merupakan larutan yang bersifat asam, ya. Jadi rasanya asam. Nah, larutan asam bila dilarutkan dalam air, ya, akan menghasilkan ion H+. Nah, ini ada di pelajaran kimia. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari larutan asam ini? Yang pertama, rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Contohnya ini, buah jeruk. Di dalam buah jeruk itu ada kandungan yang namanya asam sitrat, ya, yaitu asam lemah. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dapat menimbulkan korosi, ya, korosi. Contohnya korosi pada besi. Kemudian yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, ini kita bahas jadi sebagai indikator, ya. Jadi inilah pengertian dari larutan asam beserta ciri-cirinya maksudnya. Nah, contohnya itu ada jeruk dan lemon, ya. Ini larutan asam. Kemudian slide kedua ada basa. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, ciri-ciri larutan basa yang pertama, mempunyai rasa agak pahit, ya, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, di sini contohnya ada sampo, ya, gambar sampo, di mana sampo ini larutannya bersifat basa. Nah, maka dari itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dicoba, rasanya pahit. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari basa itu ada pada pasta gigi, pada sabun mandi, pada sampo, dan obat mah. Itu. Di slide selanjutnya ada indikator. Indikator itu apa? Indikator itu adalah sebagai alat pengetesan bahwa suatu larutan itu dapat dikatakan asam atau basa. Nah, yang pertama itu ada indikator alami, di mana indikator alami ini contohnya itu beberapa dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, yaitu kunyit yang pertama, yang kedua ada bunga mawar, kemudian ada kubis merah, ada kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan basa. Nah, dalam asam maksudnya, dan dalam larutan basa ini akan memberikan warna merah jingga. Nah, kubis atau kol mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Nah, zat ini berwarna merah pada asam, ya, pada kondisi asam, dan berwarna hijau jika kondisinya itu basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Nah, ekstrak bunga kembang sepatu juga akan memberikan warna merah cerah, ya, jika diteteskan dalam larutan asam. Kemudian jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Nah, inilah indikator pertama yaitu indikator alami untuk digunakan pengetesan apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Selanjutnya ada indikator buatan. Nah, indikator buatan ini adalah salah satu jenis indikator yang bukan dalam bentuk larutan cair atau disebut juga kertas lakmus, ya, dalam bentuk kertas. Nah, ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, warna kertas lakmus biru ini akan menjadi merah dalam
larutan asam. Nah, jika kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Nah, ini adalah konsep yang sangat penting dalam pembelajaran IPA, kimia, dan biologi ya, karena nanti kalian biasanya suka praktikum di lab ya, di laboratorium, yaitu mengecek atau uji asam dan basa. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertama gambar A ya. Di arah panah yang pertama ini ada lakmus biru. Lihat, ada lakmus birunya ini, warnanya biru. Nah, kemudian di bawahnya ini ada larutan asam. Yang kedua larutan asam. Nah, jika lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam ini, nah, lakmusnya itu akan berubah menjadi merah. Lihat. Di sini, dari sini ke sini berubah menjadi merah ya. Nah, sedangkan lakmus merah ini, lakmus merah ya, pertama lakmus merah, jika dimasukkan atau diujikan kepada larutan basa ini, larutannya ini basa nih. Nah, si lakmus merahnya ini akan berubah menjadi biru seperti ini. Nah, gitu adik-adik. Jadi, kalian harus paham konsep tentang uji asam dan basa ini menggunakan kertas lakmus. Jadi, ada dua jenis lakmus, ada lakmus biru dan lakmus merah gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada garam. Apa sih garam itu? Nah, jenis senyawa garam yang dikenal ya di kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur, atau nama senyawanya ya, senyawa kimia atau nama ilmiahnya itu biasa disebut dengan natrium klorida atau NaCl, di mana si garam ini merupakan hasil reaksi dari asam dan basa. Nah, akan menghasilkan garam dan air gitu. Nah, ini reaksinya HCl plus NaOH menjadi NaCl dan H2O. Ini asam ya, NaOH basa, kemudian NaCl itu garam, kemudian H2O itu air, atau biasa disebut asam klorida plus natrium hidroksida menjadi garam NaCl dan air. Nah, inilah reaksi terbentuknya garam gitu. Oke, adik-adik, teman-teman sekalian, itulah mengenai materi dari asam dan basa, ciri-cirinya, kemudian ujinya ya, menggunakan indikator alami, ada yang menggunakan indikator buatan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, see you di video selanjutnya. Dadah.